udah mulai kelihatan ada masalah ya kayaknya. Ada yang belum dapat THR kayaknya. Ya teman-teman rahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu di sore hari ini di dalam rangka bersilaturahim. Wabil khusus kita bisa menjenguk salah seorang sahabat kita yang kemarin sempat diuji oleh Allah dengan sakit ya. Bagaimana Sohil baik, sudah sehat sekarang? Siap. Alhamdulillah. Allah berikan kesehatan ya. HP-mu. Baik. Menjelang berbuka puasa, sekadar saling mengingatkan saja bahwa kita sudah memasuki hari ke-22. Maka maghrib ini masuk ke malam ke-23. Sudah mendekati hari-hari dan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Sudah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, di mana kita sudah paham bahwa kemungkinan besar terjadinya turunnya Lailatul Qadar adalah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ngomong-ngomong Lailatul Qadar, kita sudah paham juga ayatnya, yaitu Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Gitu ya. Malam Lailatul Qadar itu, malam Qadar itu, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita udah pernah ketemu belum sama namanya malam Lailatul Qadar itu? Kita mungkin belum, dia pergi lagi. Mungkin tahun lalu sudah, atau pada dasarnya, pada hakikatnya setiap dari kita itu ketemu dengan Lailatul Qadar. Cuman saat didatangi oleh Lailatul Qadar, kitanya lagi ngapain kan gitu ya? Kitanya apakah sedang bermunajat kepada Allah, apakah sedang sholat, apakah sedang membaca Quran, apakah sedang ada di majelis ilmu, apakah sedang berzikir, wallahu alam ya. Tapi pada dasarnya setiap dari kita ketemu Lailatul Qadar. Kondisinya adalah bagaimana kitanya pada saat itu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda yang mirip redaksinya dengan kalimat tadi sudah saya bacakan. Kalau tadi saya baca kalimatnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana, siapa yang melaksanakan puasa saum bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh penghitungan, mengharap pahala kepada Allah, maka Allah kasih jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Kita punya dosa ada nggak? Bukan punya, ada lagi, banyak malah ya. Kepengen nggak dosa kita diampuni? Pengen. Makanya kita melaksanakan ibadah puasa saum, kita berharap semua dosa kita diampuni. Ada redaksi yang lain lagi tuh dari hadis yang tersebut, masih sama-sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tadi judulnya man shoma ramadhana, ada hadis satu lagi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Redaksi belakangnya sama semua, tapi depannya doang yang beda. Kalau yang pertama tadi man shoma, yang sekarang man qoma. Man shoma berarti tadi melaksanakan puasa Ramadan di siang harinya kan. Kalau yang ini man qoma ramadhana, siapa yang mendirikan qiyamul lail, sholat malam di bulan Ramadan, maka dikasih pahala oleh Allah berupa dihapuskan seluruh dosanya. Satu lagi ada hadis yang judulnya man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka semua dosanya diampuni. Jadi ada 3, kalau kata kita sih seperti diskon gede-gedean dari sebuah mall gitu ya. Ini ada tiga benefit yang Allah kasih kalau kita melaksanakan ibadahnya. Siapa yang berpuasa, 1. Yang kedua, siapa yang qiyamul lail, melaksanakan sholat malam.
Dan yang ketiga, siapa yang di dalam hari-hari terakhir Ramadan itu bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka kalau tiga-tiga yang terpenuhi ini, insya Allah kita diampuni semua dosanya. Ini ibarat kalau bonus itu ibarat diskonnya sudah lebih dari 100%. Ya. Kalau dikasih barang gratis ini sudah bukan lebih gratis lagi, dapat tambahan bonusnya sama Allah. Gitu. Jadi tergantung kita sekarang mau kita isi apa hari-hari terakhir kita. Karena alangkah ruginya kita kalau kita tidak bisa meraih ampunan dosa itu. Artinya kalau kita nggak diampuni dosa kita, di yaumil akhir nanti kita mesti dengan sukarela ataupun dengan terpaksa masuk ke nerakanya dulu, baru diangkat ke surga. Gitu ya. Saya akan bacakan sebuah diskusi karena waktu kita nggak banyak ya. Izinkan saya membacakan sebuah diskusi dari Al-Mughirah bin Syubah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ini diskusi berarti kan semua perkataan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tapi tidak masuk ke dalam Al-Quran Karim. Rasulullah SAW bersabda, Musa bertanya kepada Robnya, siapakah ahli surga yang paling rendah derajatnya? Maka Allah menjawab, ahli surga yang paling rendah derajatnya ialah seseorang yang datang setelah semua ahli surga dimasukkan ke dalam surga. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Maka si orang tersebut bertanya, ya Rob, wahai Tuhanku, bagaimana caranya masuk ke dalam surga? Sedangkan semua manusia telah menempati tempat tinggalnya masing-masing dan semua manusia telah mengambil bagian dari mereka masing-masing. Maka Allah mengatakan kepada dia, apakah kamu ridho kalau kamu mendapatkan kekuasaan, kejayaan yang serupa dengan kekuasaan, kejayaan raja-raja dari raja-raja dunia? Coba, itu paling rendah aja dikasih kekuasaan sebesar kekuasaannya raja di dunia itu. Maka si orang ini menjawab, ya Rob, saya ridho ya Allah. Maka Allah berfirman, karena kamu ridho, kamu akan mendapatkan itu dan semisalnya, dan semisalnya, dan semisalnya. Berarti 4 kali ya. Dia dapat kekuasaan seluas kekuasaan si raja yang terkaya di dunia. Kemudian Allah tambahkan lagi kekuasaan yang serupa, semisalnya. Tambahkan lagi kekayaan yang sama, semisalnya. Tambahkan lagi semisalnya. Berarti 4 kali kekayaan gitu kan. 4 kali lipat kekayaan raja yang terkaya di dunia. Maka si orang ini, begitu Allah bilang semisalnya itu, dia berkata yang di kelimanya, aku ridho ya Allah, aku ridho ya Allah. Jadi belum sampai ke ucapan yang kelima dari Allah, dia sudah bilang, ya Allah, saya sudah ridho, sudah cukup banget. Itu derajat yang paling rendah katanya. Maka Allah berfirman, belum selesai itu hadisnya, Allah berfirman, kamu mendapatkan ini dan 10 kali lipat semisalnya. Bayangkan, 10 kali lipat semisalnya. Kamu mendapatkan segala yang kamu inginkan dan lezat dalam pandanganmu dan matamu akan terpuaskan. Maka si manusia menjawab, aku ridho ya Allah, aku ridho ya Allah. Terus Musa bertanya, ya Rob, lalu siapa ahli surga yang paling tinggi derajatnya? Maka Allah menjawab, ahli surga yang paling tinggi derajatnya ialah orang-orang yang aku ingin tanamkan kemuliaan mereka dengan kedua tanganku dan aku menutupinya sehingga tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak terlintas di hati manusia. Maka Al-Mughirah berkata, yang membenarkan hal itu terdapat dalam kitab Allah Ta'ala. Ini sesuai dengan Al-Quranul Karim, di mana di surat Al-Sajdah surat 32 ayat 17 Allah berfirman, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati. Shadaqallahul azim, shadaqal Rasul SAW. Bayangkan teman-teman, manusia yang paling rendah tingkat derajatnya di surga adalah mereka yang paling belakangan masuk ke dalam surga, karena semua orang lain sudah masuk ke dalam surganya. Yang paling terakhir datang
dan tingkat serendah-rendah surga itu 10 kali lipatnya kerajaan para raja di dunia yang dia ketahui banyak kaya di dunia, tapi ternyata masih ada lagi yang lebih kaya di akhirat. Itu yang paling rendah. Bagaimana kalau yang paling tinggi derajatnya? Dan kemuliaan itu bisa didapatkan dengan ikhtiar kita menjalani hari-hari dan malam-malam kita di bulan Ramadan dengan kesungguhan, dengan keimanan. Pokoknya sama Allah tuh kita ikhtiarkan yang terbaik saja. Alhamdulillah sih. Lagi miskin ada apa kok? Berdua. Hah? Berdua. Saya mobil di mana mobil? Ya teman-teman Allah, sekarang sudah hampir jam 6. Sudah hampir jam 6. Sebentar lagi kita akan buka puasa. Saya ingin sedikit kita renungkan ya. Berapa jam kita puasa satu hari? Ada sampai 12 jam? Lebih? Dari jam setengah 5 kira-kira sampai jam setengah 5 sore itu 12 jam. Terus setengah 6 13 jam lebih lah ya. Bayangkan berjam-jam kita menahan lapar, tapi nanti pada saat berbuka 13 jam kita nahan lapar dan haus, tapi pada saat berbuka hanya butuh waktu 3 menit untuk bikin perut kita kenyang.